Sering nggak sih lihat laporan keuangan yang tebelnya kayak bantal terus langsung pusing? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini anggap saja saya ini mentor Anda. Kita bakal bedah bareng-bareng saham TOWR, kita sulap semua angka yang rumit ini jadi sesuatu yang jelas dan bisa Anda pakai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah ramainya sektor telekomunikasi, TOWR ini sebenarnya peluang emas atau malah jebakan? Jawabannya itu bukan di gosip, tapi di dalam data. Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, langkah pertama seorang investor yang bijak itu bukan lihat harga sahamnya, tapi kenalan dulu sama bisnisnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dikerjain sama Sarana Menara Nusantara alias TOWR ini? Gampangnya gini, mereka ini yang punya jalan tol buat sinyal handphone dan internet kita. Mereka yang bangun dan sewain menara-menara komunikasi sama jaringan fiber optik. Pokoknya, infrastruktur super penting di zaman digital sekarang. Dan ingat ya, TOWR ini bukan pemain tunggal. Ini adalah sebuah grup raksasa. Coba lihat aja salah satu anak perusahaannya, Protelindo. Asetnya sendiri aja udah lebih dari 47 triliun rupiah. Ini nunjukin skala bisnis mereka yang luar biasa besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kita mau general check-up kesehatan keuangannya. Kita intip neracanya buat bandingin apa aja yang perusahaan punya sama semua utang-utangnya. Sampai akhir tahun lalu, total aset yang dipunya Tower itu nilainya gede banget, 77,2 triliun rupiah. Inilah fondasi dari perusahaan ini. Tapi setiap kapal besar kan pasti punya jangkar. Nah, total utang atau liabilitas perusahaan ini juga nggak main-main, mencapai 50,1 triliun rupiah. Angka ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat perbandingannya langsung. Asetnya memang jauh lebih besar dari utangnya, yang artinya fondasinya kokoh. Tapi beban utang sebesar itu juga berarti ada risiko yang harus dikelola. Ini adalah keseimbangan yang penting banget untuk kita pahami sebagai investor. Semua angka yang barusan kita omongin, aset dan liabilitas, itu semua dirangkum dalam satu dokumen ini, namanya Laporan Posisi Keuangan. Anggap aja ini kayak KTP keuangannya perusahaan pada satu waktu tertentu. Punya banyak aset itu bagus, tapi pertanyaannya aset itu kerja nggak sih? Menghasilkan uang nggak? Nah, sekarang waktunya kita lihat rapor kinerja mereka, yaitu laporan laba rugi. Dan jawabannya adalah, ya, untuk tahun buku terakhir, TOWR berhasil catat pendapatan lebih dari 13 triliun rupiah. Dan yang lebih penting lagi, angka ini tumbuh dari tahun sebelumnya. Ini sinyal yang positif. Tapi dari mana datangnya uang sebanyak itu? Nah, ini dia temuan yang sangat penting. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata lebih dari 86% pendapatan mereka itu cuma datang dari 3 pelanggan besar. Ketergantungan sama beberapa klien besar ini ibarat pedang permata dua. Di satu sisi, pendapatan jadi stabil, tapi di sisi lain, ini jadi resiko. Coba bayangkan kalau salah satu dari mereka pergi. Ini poin yang harus kita waspadai. Laba di atas kertas itu satu hal. Tapi darah yang bikin bisnis tetap hidup itu ya uang kas. Yuk, sekarang kita lihat gimana perputaran uang yang sebenarnya di dalam perusahaan ini. Nah, ini kabar baiknya. Dari kegiatan bisnis utamanya, perusahaan ini menghasilkan arus kas masuk sebesar 10,3 triliun rupiah. Ini tanda bahwa mesin bisnisnya berjalan dengan sangat sehat dan efisien. Anda mungkin lihat arus kas investasinya minus dan langsung khawatir. Jangan dulu. Ini justru seringkali berarti perusahaan lagi menanam modal untuk masa depan. Misalnya beli lebih banyak menara untuk disewakan. Ini adalah investasi untuk pertumbuhan. Angka ini nunjukin kemana uang keluar untuk urusan pendanaan. Sebagian besar dipakai untuk dua hal penting, nyicil utang dan bagi-bagi dividen ke kita para pemegang saham. Dan semua pergerakan uang yang kita bahas tadi, dari operasional, investasi, sampai pendanaan, semuanya tercatat di sini di laporan arus kas. Laporan inilah yang menceritakan kisah nyata perputaran uang di perusahaan selama setahun penuh. Jadi, setelah kita check up kesehatannya, lihat rapornya, dan periksa aliran darahnya, apa nih kesimpulannya? Oke, ini rangkuman dari saya. Sisi positifnya, pendapatan mereka terus tumbuh dan arus kas dari operasinya kuat banget. Mereka juga pemimpin pasar dengan aset yang segunung. Tapi, sisi yang perlu kita waspadai, utangnya tergolong tinggi, jadi harus dipantau, dan mereka sangat bergantung pada segelintir pelanggan utama.
Tujuan saya di sini sebagai mentor bukan untuk kasih jawaban beli atau jual. Bukan. Tujuan saya adalah membekali Anda dengan data dan cara berpikir yang benar. Setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa langkah Anda selanjutnya?